Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Salsabila, NPM 257820884 dari TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang Smart Environment Node Simulator. Jadi di sini kita sudah masuk ke lab session 6, yaitu kita akan membahas Object Oriented Programming Part 2. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on dan mengenai OOP dan inheritance. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang OOP terlebih dahulu. Jadi apa sih OOP itu? OOP itu adalah Object Oriented Programming, yang dimana itu adalah konsep programming untuk menggunakan kelas dan objek. Contohnya di sini ada 4 bagian, ada kelas, objek, atribut, dan metode. Jadi, kelas ini adalah gambaran umum atau gambaran besarnya, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contohnya adalah seafood. Nah, seafood ini adalah hewan-hewan yang ada di laut gitu. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Seafood ini menggambarkan ya hewan yang ada di laut. Nah, kelas ini pastinya dia memiliki objek. Objeknya itu ada contohnya itu name. Nah, jadi seafood di dalam seafood ini pastinya yaitu contohnya nama-namanya ada ikan, udang, sama kepiting. Nah, jadi intinya objek ini adalah bentuk nyata dari kelas ini, kelas tersebut gitu. Lalu, objek ini pastinya memiliki atribut. Atributnya ini misalkan objek dari ikan gitu. Ikan ini pastinya memiliki berat berat tubuhnya itu sekitar misalkan 1 kilo gitu. Itu yang dinamakan atribut. Jadi atribut ini simpelnya itu adalah ciri-ciri dari objek. Nah, lalu selanjutnya ada metode. Metode ini adalah aksi atau kemampuan yang yang terdapat di objek. Misalkan ikan. Ikan ini memiliki kemampuan berenang, lalu kepiting memiliki kemampuan berlari dengan cepat, lalu udang ini memiliki kemampuan menyelam seperti itu. Jadi intinya kelas itu adalah gambaran umumnya, lalu objek ini adalah bentuk nyata dari kelas tersebut. Lalu objek memiliki atribut, atribut ini adalah ciri-ciri dari objek. Lalu metode, metode ini adalah aksi atau kemampuan yang ada di objek. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang inheritance. Jadi apa sih inheritance itu? Inheritance itu adalah pewaris, dia mewariskan. Contohnya kita mempunyai parent class, lalu kita mempunyai child class. Jadi ketika parent class ini memiliki atribut dan metode, nah child class ini bisa juga menggunakan um, atribut dan metode yang ada di parent class tersebut. Jadi dia mewariskan dari temurun-temurun seperti itu. Contohnya seperti di sini, kita di sini ada vehicle. Vehicle ini adalah parent class-nya. Lalu dia memiliki child class. Yang pertama ada land vehicle, water vehicle, air vehicle, space vehicle. Nah, jadi 4 anak atau 4 kelas child ini bisa menggunakan atribut dan metode yang ada di parent class, yaitu vehicle ini. Nah, di sini juga ada land vehicle. Land vehicle ini memiliki child class atau sub-subnya lagi, anak-anaknya lagi gitu. Ada 3 nih, yang pertama wild vehicle, truck vehicle, hovercraft. Nah, jadi ketika ketika dia ingin menggunakan atribut dan metode yang ada di parent class yang ini, itu bisa. Nah, karena dia mewarisi gitu loh. Jadi ketika um, parent class ini memiliki atribut, lalu metode, nah ini juga bisa menggunakannya ya. Dia jadi temurun-temurun gitu. Jadi apapun yang dimiliki dari parent class atau induknya itu bisa digunakan oleh anak-anaknya walaupun dia dari turun-temurun seperti ini. Dari anak ke anak lagi seperti itu. Di sini kita akan memberikan contoh programnya, contoh program OOP dan inheritance. Jadi di sini ada kelas seafood. Kelas seafood ini merupakan
Kelas seafood ini merupakan parent kelasnya. Lalu di sini kita dev init. Ini adalah konstruktor. Konstruktor untuk menyimpan menyimpan objek, menyimpan objek name. Ini objek name-nya self name. Nah, lalu kita akan buat ini metode swim swim self. Oke, aduh, self. Lalu di sini kita return, kita return, kita return f self name bisa berenang. Jadi ketika nanti dia dipanggil, ini dia dari objek itu dia turun di sini ke metodenya. Ini dia akan mengisi di sini. Misalkan ada ikan, ikan nanti bisa berenang seperti itu. Lalu kita akan membuat, nah, kita akan membuat child class, kelas C, kelasnya, child classnya itu adalah, aduh, fish, apa sih ini, fish seafood. Nah, jadi seafood, gunanya seafood di sini itu di di sini gunanya itu nanti akan mewariskan dari parent class ini. Makanya ditulis di sini. Nanti dia akan mewariskan semua yang ada di parent class itu. Kita init buat konstruktornya self name. Nanti kita akan buat atribut color. Lalu ini kita akan masukin super class, super super class kan, super konstruktor super ini sabar konstruktor name. Oke. Nah, jadi fungsinya konstruktor super ini nanti dia akan melakukan inheritance, akan melakukan dia untuk memindahkan gitu lah istilahnya ya. Kayak ya melakukan konstruktor dari parent class sama seperti yang di sini dia. Tapi dia nanti dia lalu akan otomatis semuanya seperti itu. Lalu kita masukin lagi atributnya yaitu color. Aduh, belum. Self color tambah dengan color. Ini atribut color tadi. Lalu selanjutnya ini ada dev info. Jadi dev info ini self. Nah, jadi dev info return f self name berwarna self color. Nah, jadi ini dev info ini hanya ada fungsi ini nih hanya ada di child class aja untuk menampilkan kayak keterangan gitu, keterangan dari keterangan menampilkan keterangan. Jadi dia hanya ada di child aja, child class. Lalu yang kedua ini ada ini kita namain jadi V1. V1 itu ada fish volley, terus ini nanti kita namain ikan Nemo, lalu selanjutnya ikan Nemo ini warnanya oranye, lalu selanjutnya kita print output ya.
Ini di sini kita ini hanya untuk judul aja. Profil apa sih ini? Astaga, maaf. Profil hewan laut. Oke. Selanjutnya print nama hewan. Nama hewan. Nah, ini nama hewan ini pastinya dia ada di parent class nanti. Fish dipanggil dari parent classnya juga. Nah, oke. Lalu di sini print GF warna fish fish satu warna ini color, lalu print lagi F, print lagi ini keterangan. Keterangan fish fish satu keterangannya ini info. Nah, keterangannya nih seperti yang tadi nih self name. Self name nanti mengeluarkan ikan jadi berwarna color tuh. Jadi dia infonya tuh kayak ya atribut lah seperti itu. Duh, print F, lalu ini aktivitas, aktivitas, aktivitas P1. Nah, aktivitas ini berarti dia swim. Dia melakukan aktivitas, kemampuannya swim seperti itu. Oke, coba kita cek dulu contoh OOP. Oke, oke, enter. Terus gede. Nah, udah masalah nih. Typo swim. Nah, di sini jadi outputnya nih keluarnya nama hewan. Nama hewan ini berarti dia objeknya. Lalu warna ini dia merupakan atributnya. Nih, keterangan, aktivitas tuh dia mengeluarkan lagi tuh. Kan ya mau seperti itu. Jadi inheritance itu di sini nih, ketika kita menuliskan yang di child child class-nya si ini seafood kan ini parent class. Nah, semuanya nanti di
child class akan mewarisi yang ada di parent class seperti itu. Itu namanya inheritance. Jadi kalau OOP itu dia menggunakan ini seperti ini apa namanya? em, Seperti ada kelasnya, ada objeknya, ada metodenya, ada atributnya seperti itu. Nih, di sini kan dia kelas, ini name kelas, color ini merupakan atribut. Kalau swim ini adalah metode seperti itu. Oke, kita akan ke soal yang selanjutnya. Di sini em, penjelasan mini project. Hapus dulu biar nggak ini. Penjelasan mini project mana ya tadi? Aduh. Penjelasan mini project menunjukkan dan menjelaskan bagian yang merupakan parent class dan child class. Parent class and child class. Ini ada nggak sih? Ini, oh ini. Nah, nih, jadi parent class di mini project saya ini yang ada um, di package package sensor OPS. Lalu di dalam package itu ada modul node. Nah, di dalam modul node itu um, di dalam modul node itu bagian parent class and child class-nya. Nah, jadi um, parent class-nya yang di sini ada kelas sensor node. Jadi di sini parent class ini untuk semua jenis sensor node. Nanti dia ininya. Lalu atributnya itu ada node ID gitu, terus statusnya ada status awal gitu seperti itu. Lalu di sini ada dev initnya, ada konstruktornya, ada simulasi untuk errornya di parent class-nya, di parent class ini. Lalu ada dia bisa read data, metode umum pada parent class untuk membaca status kode seperti itu. Misalkan dia error atau dia sukses gitu. Lalu di sini ada child class-nya yaitu kelas temperatur sensor node. Nah, di sini kita masukin sensor node untuk dia untuk mewariskan lah gitu dari parent class-nya. Nih, di sini ada konstruktornya juga. Lalu read datanya juga biar dia mewariskan dari sini. Lalu di sini juga yang kedua child class-nya ada class humidity node. Nah, sama ini juga nih ada sensor node-nya agar dia mewariskan. Tuh, seperti itu ada dev initnya, ada konstruktornya, ada datanya juga. Lalu di yang kedua ada demonstrasikan bagaimana controller kelas bekerja mengolah list objek. Controller itu ada di sini di manager PY. Jadi nih, ini controller kelas untuk mengolah node sensor dan log pembacaan. Jadi controller kelasnya ini bernama environment manager. Yang dimana atribut-atribut yang di dalam controller ini ada register node, list, daftar objek, sensor node, sensor logs, list, yaitu ada daftar riwayat pembacaan sensornya. Nah, gimana ya tadi? Oh, ini nih di sini. Dev init ini konstruktornya. Nih. Jadi ini list yang kita pindahkan dari main ke manager ini untuk menjadi controllernya. Sini register tuh. Ini nanti dia daftar-daftarnya, daftar objek sensornya seperti nanti dia ada di lab gitu. Misalkan kita menyimpan uh, sensor node yaitu lab jar, lalu GKB seperti itu. Dia nanti akan menyimpan di sini di gathered note, di registered notes. Lalu di sensor logs ini nanti dia akan menyimpan semua riwayat pembacaan um, ketika kita masukin sensor node ini objeknya objek sensor node. Nanti dia akan mengeluarkan, jadi nanti kita minta untuk mengeluarkan riwayat pembacaan. Nah, dia disimpan di sini. Di self sensor logs. Lalu di sini ada add
Dev add note, dia ini berarti menambahkan objek note baru ke daftar register. Nah, jadi ini fungsinya untuk menambahkan note baru. Nah, ke dalam register notes ini tadi. Lalu di sini ada save log. Jadi save log ini nanti dia fungsinya nanti untuk menyimpan semua nih, semua apa namanya note ID, jenis sensor, hasil pembacaan. Nah, ya, jadi dia akan menyimpan semua hasil pembacaan sensor ke dalam sensor logs, ke dalam sensor logs ini. Yaitu dia berupa note ID, jenis sensor, hasil status. Lalu selanjutnya di sini ada dev read all notes. Jadi di sini fungsinya untuk membaca semua note sensor secara polymorphism. Jadi nanti dia read all notes ini dia nanti akan memanggil semuanya dari awal gitu. Dari dari ketika kita masukin note ID-nya. Jadi dia akan mengerit semua. Kalau sebelumnya kan dia satu-satu. Nah, kalau ini dia semuanya dari temperatur, suhu langsung langsung keluar output langsung menampilkan outputnya. Lalu selanjutnya ada show logs. Show logs ini adalah untuk menampilkan seluruh riwayat pembacaan sensor. Nanti dia mengeluarkan semuanya gitu. Dia tuh juga mungkin dia juga di ini di save di sini di fungsi save dev save ini. Lalu nanti dia ini untuk lalu ini fungsinya nanti untuk menampilkannya aja seperti itu. Jadi nanti menampilkan waktu, note, sensor, hasil dan statusnya. Nah, di sini tampilan semua riwayatnya itu menggunakan tabulet tuh. Tabulet ada headernya nih, tabulet. Di sini saya menggunakan tablet ini agar lebih rapi dan tidak berantakan aja. Lalu selanjutnya melakukan running program saat kondisi normal dan saat error. Timeout berhasil ditangani oleh try except. Kita coba cmd main 257828084 kayak. Nah, nih. Jadi yang pertama kita nambahin not sensor suhunya, kita masukin lokasinya itu contohnya misalkan GKB gitu. GKB, terus kita tambah lagi nih, tambah lagi ke mana? Lab jar. Lalu ini kita coba ke angka 6. Nah, tidak valid. Silakan pilih menu karena dia tidak ada di menu pilihan. Lalu kita akan nomor coba 2 sensor kelembapan ini kita ke GSG. Oke, sensor not berhasil. Lalu 3, nah ini kita baca semuanya nih. Tuh, kalau yang kemarin kan dia satu-satu nih ketika kita em, dia nambahin not dulu baru kita baca. Kalau ini dia langsung baca semua sensornya. Nah, kita ketika kita baca lagi nih, baca lagi. Nah, dia akan ini beda dia. Dia melakukan pembacaan ulang seperti itu. Nah, ini nih error. Tuh, error. Karena di sini terdapat error kan ini random ya. Random. Tapi dia bisa error karena mana ya di mana ya? Oh, di sini. Nah, dia bisa error karena di sini kita masukin nih. Nah, ini nih. Raise value error. 2%, 0,2% seperti itu. Jadi nanti dia ada kemungkinannya dia error, dikeluar error gitu. Terus kita coba lagi. Ini 3. Nah, tuh dia udah sukses semua. Berarti dia udah benar, maksudnya udah ditanganin dengan try except ya. Nah, nih tuh dia sukses di atasnya valid terus kita coba lagi lalu dia sukses semua.
karena dia ya berhasil ditanganin oleh errornya, oleh mana nih tadi, try except-nya. Berhasil ditangani try except. Jadi karena sebelumnya nih error, terus dia sukses, nah berarti dia sudah berhasil ditangani oleh try except. Terus kita lihat nih riwayatnya. Nah, kalau tadi kan kita ketika kita baca semua sensor dia nggak pakai tablet kan, tapi dia masih kelihatan jelas nih kayak nggak, karena dia nggak terlalu banyak, karena cuma tiga. Kalau misalkan ini tadi kan kita udah menjalanin 3 kali nih, tiga 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 tiga, dia udah 9. Nah, ketika dia hanya dipakai kayak gini, dia sedikit agak berantakan seperti itu. Makanya saya di sini pakai tablet tuh biar jelas. Nah, di sini juga di sini kita mengeluarkan waktunya juga, apa, menampilkan waktunya. Hmm, menampilkan output waktu, lalu notnya, sensornya, hasilnya, tuh, yang ini ada yang error nih. Lalu dia ditanganin oleh try except, jadi dia nggak error lagi, seperti itu. Oke, kita keluar. Nah, udah selesai. Kembali ke soal, sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Jadi, yaitu tantangan terbesar tantangan terbesarnya itu ketika menyatukan atau memindahkan dari main ke manager. Nih, list-list yang seperti ini nih, itu sangat mengecoh gitu. Seperti dia memindahkan apa nih, show logs ini, lalu ini merubah jadi class class environment ini kan beda dia ya. Jadi dia beda. Kalau ini kan tadinya list. Nah, sekarang tuh beda jadi konstruktor yang ini. Itu sih di situ aja em, kesulitannya ketika ketika mengurutkan dari mainnya, manajernya, terus node-nya juga. Kalau node kan udah jelas ya. Dia fungsinya untuk OOP aja. Jadi dia em, ada parent class sama ininya apa child classnya, jadi dia untuk mengontrol itu aja. Kalau main ini kan dia fungsinya em, untuk menginteraksi gitu, dia menampilkan menu output, jadi dia kan bingung ya untuk apa, untuk memindah-mindahkannya gitu, strukturnya tuh seperti apa gitu, bingung. Tapi ini udah terselesaikan karena mengikutin em, apa langkah-langkah yang ada di sini nih. Seperti yang pertama-tamanya kita buat dulu parent class-nya di ini, di Node gitu. Terus melakukan penerapan pola ini, di mana namanya kita membuat parent class tuh, dia membuat node dulu, method dulu gitu. Membuat read datanya. Lalu selanjutnya kita di sini tuh nanti em, melakukan pemindahan list ke manager, membuat file manager. Nah, di situ saja yang agak em, terkecoh. Tapi kalau ngikutin dari sini ya pasti bisa. Sekian hands on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.